Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jadi saya akan menjelaskan terkait dengan pertemuan sebelum UTS ya, pertemuan terakhir mengenai diet dan nutrisi untuk pada pasien ginjal kronis. Nah, ini panduannya saya cari dari KDOKI, yaitu terkait dengan clinical practice guideline for nutrition in CKD. Nah, ini silahkan nanti pelajari, PPT-nya juga silahkan nanti diunduh di learning gitu ya. Oke, kemudian ini adalah contoh kondisi pasien yang pada waktu cuci darah ya. Ada pasien yang mungkin di situ ada kelebihan volume cairan kan gitu. Kemudian juga ada mungkin kondisi-kondisi pasien yang tertentu, misalkan kekurangan energi, kekurangan protein dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh gambaran terkait dengan proses cuci darah. Nah, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa lihat terkait dengan gambar yang perutnya besar. Nah, ini adalah tanda ketika pasien itu mengalami kelebihan volume cairan, sehingga cairan yang berlebih sehingga numpuk di peritoneum ya, atau peritoneal ya, di rongga peritoneal, jadi atau di perut. Nah, kan gitu. Kemudian ada juga kondisi pasien yang tingkat uriumnya tinggi banget sehingga terjadi penumpukan di dalam kulit ya, sehingga kulitnya menjadi hitam, kering ya, seperti ini kondisinya. Oke. Kemudian kenapa pada pasien ginjal itu selalu harus dijaga terkait dengan dietnya? Mungkin yang perlu diawali adalah ginjal ini sebetulnya berfungsi untuk menyeimbangkan garam dan mineral dalam darah sebetulnya. Tetapi karena ginjalnya itu rusak, otomatis ya tidak bisa tuh mengeluarkan garam ataupun tidak bisa menyeimbangkan garam maupun mineral ya, sehingga terganggu tuh pada pasien. Nah, kemudian sehingga untuk pada pasien-pasien CKD itu harus diberikan rekomendasi, contohnya menghindari makanan tinggi natrium, kalium, fosfor ya. Kemudian kita juga akan memahami mengenai bagaimana protein ya, kemudian ada lemak, cairan itu nanti pada pasien kidney disease ya. Kemudian teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke materi mengenai kidney ataupun dietnya, kita sejenak untuk melihat dulu asesmennya atau bagaimana cara kita menilai pada pasien ginjal terkait dengan dietnya. Yang pertama ada ABCD pastinya, ada antropometri, biomedical ya, kemudian ada clinical, dietary, sama environment. Nah, ini silahkan, ini hampir sama yang sebelumnya. Jadi ada antropometri dari tinggi badan dan sebagainya itu, kemudian ada hasil lab ya, kemudian ada pemeriksaan head to toe dari pasien, mulai dari tulang, kulit, lesi, suhu, tekanan darah, itu semua dicek. Kemudian ada dietary atau kebiasaan makan sehari-hari, kehilangan nafsu memakan apa tidak, kemudian makanannya berapa porsi, terjadi mual atau muntah apa tidak pada pasien. Kemudian yang kelima ada environmental or psikososial. Misalkan di sini kondisi ekonomi yang kurang mampu, status sosial, status pekerjaan, kondisi kehidupan yang mungkin pasiennya mengalami stres dan sebagainya, itu juga dapat menyebabkan menurunnya nutrisi pada pasien. Nah, ini adalah contoh sedikit terkait dengan nutritional assessment atau penilaian nutrisi. Yang pertama kita bisa ukur kreatininnya ya. Di situ kita lihat massa ototnya. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa massa otot itu nanti ketika bergerak, ketika berjalan, olahraga itu pasti akan mengeluarkan kreatinin kan gitu. Kemudian ada lipatan kulit trisep, yaitu nanti kita akan lihat lemak total tubuh pasien, lingkar pinggang, near infrared, BMI. Nah, BMI ini ketika kalian teman-teman atau teman-teman menemukan pada pasien BMI-nya kurang, itu belum bisa kita tegakkan namanya PEW atau protein energy wasting, atau pengeluaran protein yang berlebihan oleh ginjal ya. Nah, itu belum bisa. Dengan BMI saja belum bisa. Jadi nanti kita harus cek dulu proteinnya seperti apa. Kemudian untuk waktunya biasanya dilakukan setelah perawatan dialisis. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada juga alat namanya absorptiometri sinar X ya. Di sini ada digunakan untuk melihat komposisi tubuh tulang ya, komposisi tulang pada pasien. Nah, nanti kita lihat tulangnya pasien bagus atau tidak.
Kemudian ada biaya multifrekuensi, ya dimana nanti kita bisa ngukur tuh lemak dan lemak pasien, kemudian massa bebas lemak pada pasien juga akan dilihat tuh. Nah contohnya digambar di bawah itu. Nah itu adalah hal yang penting ya, karena nanti pasiennya apakah ini kekurangan nutrisi atau kelebihan, itu nanti bisa lihat kondisi lemaknya. Nah gitu ya. Kemudian terkait dengan screening atau assessment terkait dengan kuesioner ini sebenarnya ada banyak. Ada geriatrik, kemudian ada malnutrisi universal screening tools, kemudian ada mini nutrition assessment dan lain sebagainya. Nah, yang paling banyak itu kita gunakan yang MNA atau mini nutrition assessment. Ya, kemudian kalau yang nomor 6 atau renal NST itu kaitannya dengan kaitan dengan psikologis ya pasien. Nanti coba silakan teman-teman lihat apa itu renal NST. Nah, kemudian ada protein energi wasting, nanti kita akan lihatkan. Nah, ini adalah contoh terkait dengan bagaimana cara kita mengkaji nutrisi pada pasien. Kalau yang sebelah kiri itu ada namanya Malnutrition Universal Screening Tool atau MUST. Jadi nanti ada berbagai pengukuran. Yang pertama ada step 1 ada BMI-nya, kemudian nomor 2 ada kehilangan berat badannya ya. Kemudian ada acute disease affect score, nah, sampai ke 4 sampai ke 5. Nanti kita sampulkan kondisi pasiennya seperti apa ya. Kemudian ada yang MNA, ini sering dipakai juga kita di rumah sakit ya. Jadi ada mini nutritional assessment. Nah, ini dilihat nanti makanannya seperti apa 3 bulan terakhir, kemudian kehilangan berat badan enggak selama 3 bulan terakhir ya. Itu nanti akan kita lihat semua di sini asesmennya. Silahkan nanti kalau pada pasien kita tanyakan aja. Nah di Indonesia sudah ada biasanya. Kemarin kita untuk yang profesi kita udah ada sampaikan juga. Kemudian ada yang kedua ada contohnya ini, yang ketiga keempat ya ada malnutrition information score yang dimana nanti ada statement dan sebagainya itu. Kemudian ada PEW. Nah ini yang malnutrition information score. Nah ini kita pakai juga, ini yang dipakai teman-teman ketika praktik profesi. Nah ini pakainya ini terkait dengan nutrisinya, terkait dengan perubahan berat badan, terakhir ada apa tidak gitu-gitu. Kemudian ada asupan diet, kemudian ada gejala gastrointestinal itu ada apa tidak. Kemudian ada pemeriksaan fisik, ukuran tubuh dan sebagainya, itu kita cek satu-satu. Nah ini adalah contoh yang BMI sama ya, BMI tadi kita lihat bahwa sama kelihatannya tadi, cuma hanya double kelihatannya ini ya. BMI tidak hanya dikenakan untuk PEW ya, sama ya, jadi sama. Oke. Kemudian ada namanya medical nutrition therapy atau MNT. Nah ini penting sekali untuk teman-teman pelajari karena khusus pada pasien ginjal ya, dimana MNT ini sudah tahun 2002 nih ya, sudah menjadi standar perawatan ya, EBNP-nya pada pasien ginjal baik non ginjal, yang dialisis atau yang non dialisis dan pasca transplantasi. Jadi pada pasien-pasien kidney sebentar ini lihat dulu syarat. Oke, udah rekam. Oke, jadi untuk standarnya pada pasien MNT ini digunakan untuk pada pasien-pasien yang tidak melakukan dialisis ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa pasien yang non dialisis berarti harus melakukan terapi konservatif ya, atau terapi nutrisi ya, di mana nanti makanan-makanan yang sekiranya memperberat fungsi dari ginjal itu akan dikurangi kan gitu. Nah seperti apa nanti kita lihat. Kemudian kita juga MNT ini digunakan untuk pada pasien transplantasi. Jadi ketika sudah transplantasi ya kita bagaimana cara merekomendasikan supaya ginjalnya yang sudah ditransplant itu tidak cepat rusak kan gitu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kan gitu. Kemudian peran pentingnya adalah menjadi pendukung ya perawatan medis selama pasien menjalani terapi penyakit ginjal. Kemudian ada regulasi terbaru di tahun 2025 yaitu di mana memperluas jangkauan asuransi dan untuk konseling gizi pribadi oleh ahli gizi ya. Jadi bisa nanti ada konsul tersendiri. Nah kelihatan di Indonesia saya kurang tahu sih. Sehingga nanti ada intinya dia ada bebas biaya ya terkait dengan konsul gizi pada ahli gizi. Kemudian fokusnya pada pencegahan teman-teman semua. Jadi pada pasien ginjal itu kan sudah terjadi pasien ginjal ya, sehingga harapannya dengan menggunakan MNT ini
menunda perkembangan dari penyakit ginjal kan gitu. Terutama pada pasien-pasien yang sebelum masuk ke tahapan cuci darah. Yang tadi sebelum yang non dialisis tadi, maksudnya sebelum misalkan lagi stadium 1, stadium 2, stadium 3 itu biasanya kita rekomendasikan untuk MMT dulu. Ya, kemudian nanti kalau sudah stadium 4 atau 5 kira-kira fungsi ginjalnya sudah rusak, tidak bisa berjalan, baru kita langsung terapi HD. Kemudian ada kemudahan rujukan. Yang pertama adalah kita lihat bahwa aturan yang terbaru memungkinkan tenaga kesehatan seperti perawat, dokter, psikolog itu bisa merujuk pasien ke layanan MNT. Ya, jadi supaya nanti ya akan ditangani lebih profesional ya, karena pada ahli gizi yang tepat kan gitu. Kemudian tujuannya yang pertama terkait dengan MMT adalah tadi seperti saya sampaikan, menunda perkembangan penyakit ginjal. Ya, kemudian ada menunda komorbid atau penyakit tambahan ya, seperti DM, kardiovaskuler ya, kemudian ada dislipidemia, asam urat dan nefrolitiasis. Nah, kemudian harapannya nanti juga bisa digunakan untuk mengubah perilaku pasien ya, karena tadi harus menghindari beberapa jenis makanan ya. Kemudian juga nanti juga kita sediakan rencana makan, rencana pasien itu makannya apa saja. Kemudian harapannya dari MNT ini juga dapat mengatasi peradangan pada pasien ginjal. Nah, kemudian mencapai keadaan evovolemik, yaitu kondisi cairan yang normal kan gitu. Kemudian juga dapat membantu mengidentifikasi kesalahan pengobatan, menyediakan pembaruan terapi seiring berjalannya ilmu pengetahuan atau evidence based. Nanti kalau misalkan ada temuan terbaru dan sebagainya, itu bisa diperbarui di MNT ini. Nah, ini adalah contoh nutrisi supplementation atau bagaimana cara kita memberikan nutrisi pada pasien dari oral, enteral sama parenteral kan gitu. Nah, kemudian kita lihat belajar juga mengenai micronutrients, yaitu zat-zat mikro yang sebetulnya itu penting karena fungsinya adalah untuk metabolisme tubuh. Nah, kita tahu pada pasien CKD itu kan masalahnya kan ya ini mikronutriennya menjadi masalah kan gitu. Ya, ini contohnya pada pasien CKD ini sebelumnya cenderung mengalami kekurangan mikronutrien ya, sehingga ada beberapa hal yang perlu ada pembatasan dan ada beberapa hal yang perlu ditambahkan gitu. Nah, karena semua masalah di pasien kidney ini, contohnya di sini ada suplemen multivitamin secara rutin diresepkan pada pasien dialisis ya, sehingga menunjukkan ada perbaikan 70% di US ya, atau di Amerika Serikatnya. Jadi nanti kita lihat satu-satu terkait dengan mikronutriennya. Nah, yang pertama adalah asam folat. Nah, asam folat ini sebetulnya membantu tubuh kita untuk berperan dalam fungsi sistem persarafan ya. Kemudian ada sintesis DNA. Nah, ini otomatis nih, sintesis DNA itu berarti pemecahan DNA, proses pembentukan DNA, pembelahan sel itu kita membutuhkan asam folat. Nah, sehingga pada pasien CKD ini harusnya makan makanan yang kaya asam folat ya. Ya, asupan makanan alami kayak asam folat terbatas pada pasien CKD karena kandungan kalorinya sangat tinggi ya, sehingga nanti pasien CKD ini harapannya akan dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin B12 dan vitamin B6. Nah, kalau lihat di sini teman-teman semuanya, asam folat ini itu bisa menurunkan kejadian kardiovaskuler ya, sehingga nanti tidak ada resiko pada pasien-pasien yang kita lakukan dialisis. Selain itu, asam folat itu dapat menurunkan CRP atau C-reaktif protein ya, sehingga nanti bisa menurunkan peradangan ya, dan juga dapat menurunkan kadar homostatin atau pembekuan darah. Sehingga penting sekali asam folat, sehingga pasien nanti direkomendasikan untuk mengkonsumsi B12 dan B6 gitu ya. Kemudian ada mikronutrien yaitu vitamin C. Nah, vitamin C ini fungsinya yang pertama adalah meningkatkan kadar oksalat serum, antioksidan juga, dan juga fungsi kekebalan tubuh pasien. Nah, nanti pada pasien-pasien ini biasanya masalahnya adalah terkait dengan toksisitas ya. Jangan sampai nanti vitamin C-nya itu berlebihan ya. Nah, lihat di sini teman-teman semuanya, vitamin C serum ini diperlukan untuk menjaga kesehatan nutrisi.
mengembalikan defisiensi dan menghindari toksisitas. Tapi masih belum jelas bagaimana toksisitasnya seperti apa. Nah, untuk rekomendasinya ini adalah pengambilan keputusan adalah untuk lihat dulu kondisi pasiennya. Ya, apakah kita resepkan vitamin C atau kita hentikan atau seperti apa. Nah, di sini kalau lihat CKD stadium 1 sampai 5D dan pasca pantan itu harus dilihat dulu. Ditentukan dulu kondisi pasiennya seperti apa, baru kita akan berikan vitamin C atau tidak. Karena nanti saya sampaikan tadi toksisitas itu dapat mengganggu pada kondisi pasien CKD kan gitu. Nah, kemudian ada vitamin D. Nah, vitamin D ini sebetulnya vitamin yang sudah ada dalam tubuh kita ya. Cuma dengan bantuan sinar matahari itu dapat berubah menjadi vitamin D. Nah, fungsi vitamin D adalah untuk pengaturan homeostatis kalsium dan fosfor pada kesehatan tulang kan gitu. Kemudian juga pada sistem imun, kardiovaskular sama neurologik ya gitu. Nah, pada pasien-pasien CKD penyebabnya etiologi terkait dengan vitamin D-nya itu kurang itu biasanya pada pasien CKD, pasien penuaan, DM, obesitas itu biasanya akan cenderung vitamin D-nya kurang atau turun ya. Karena dilihat dari sini adanya hilang protein pengikat vitamin D, urin atau diabetes karena pasien dialisis. Kemudian juga ada gangguan di reabsorpsi tubulus kan gitu. Jadi karena tubulus kita rusak ya, karena kidney-nya kita rusak, otomatis ya vitamin D-nya bisa lolos kan gitu, lolos atau bisa turun ke dibuang melalui urin. Nah, sehingga dampaknya apa? Ketika vitamin D enggak ada, otomatis terjadi osteostrofis renal ya seperti kita bahas kemarin. Terjadi tulangnya menjadi lunak gitu ya. Kemudian bisa terjadi deformitas dan sebagainya. Kemudian memperburuk proteinuria. Kemudian juga bisa meningkatkan terjadinya inflamasi seperti di interkulit 6. Nah, rekomendasinya adalah pada tahun 2003 dan 2017 untuk CKD, mineral dan kelainan tulang mengusulkan suplementasi ergokalsiferol ya atau kolekalsiferol. Jadi nanti pasiennya dapat konsumsi suplemennya itu. Kemudian ada mikronutrien vitamin E. Nah, vitamin E ini fungsinya adalah sebagai antioksidan kan gitu. Sehingga nanti harapannya dengan vitamin E-nya ini meningkatkan kesehatan tubuh pasien kan gitu. Kita juga butuh antioksidan ya. Karena pasiennya kan juga tadi sampahnya kan sangat banyak sekali karena urinnya kan numpuk semua di tubuh atau sisa metabolismenya kan nggak bisa dikeluarin, sehingga kita butuh terkait dengan vitamin E. Tetapi dosis tinggi pada vitamin E itu dapat menyebabkan perdarahan atau dapat mengganggu nanti pembekuan darah, sehingga rekomendasinya tidak dapat dibuat ya, sehingga nanti kita harus lihat dulu kondisi pasiennya, pendekatannya harus individual ini maksudnya. Jadi tidak bisa kita sarankan karena setiap orang atau setiap pasien itu masing-masing beda gitu ya. Nah, terkait dengan dosisnya itu disarankan kurang dari 400 unit ya, tidak dianjurkan ya, sehingga nanti harus dilakukan pemantauan berkala pada penggunaan vitamin E-nya. Kemudian ada vitamin K. Nah, vitamin K ini digunakan untuk koagulasi teman-teman semuanya. Jadi ketika ada perdarahan dan sebagainya itu harapannya dengan adanya vitamin K ini dapat mengendalikan koagulasi ya. Kemudian kekurangan vitamin K ini dapat menyebabkan gangguan bekuan darah dan vaskular seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi mengganggu koagulasi. Nah, vitamin K ditemukan pada bayam, kangkung dan sebagainya. Nah, sampai saat ini konsensus pasti mengenai cara penambahan vitamin K baik makanan ataupun suplemen belum sesuai ya, atau belum ada. Nah, ini belum ada konsensusnya, sehingga suplemen multi mineral yang mengandung vitamin K sendiri itu dapat dikombinasikan dengan nutrisi yang lain dengan kandungan misalkan di bawah 75%. Ya belum ada ya, jadi mungkin dilihat per individunya. Kemudian kaitannya dengan elektrolit teman-teman semuanya nanti akan lanjutkan. Nah, elektrolit selanjutnya ada namanya kalsium. Nah, ini kalsium ini paling banyak ditemukan di kerangka tulang ya, sisanya di intraseluler sama ekstraseluler.
Fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan tulang pastinya. Kemudian transmisi infus saraf dan sebagainya. Nah, kelebihan pada orang-orang CKD, kelebihan kalsium otomatis dapat meningkatkan resiko CVD atau cardiovascular disease ya. Bisa juga menyebabkan kematian karena ini tingginya kalium itu dapat mempercepat repolarisasi dan memperlambat terkait dengan konduksi listrik. Akhirnya biasanya pada pasien yang tinggi kalium akan terjadi perubahan EKG atau aritmia. Nah, contoh aritmia seperti apa? Nah, di bawahnya ya. Jadi aritmia itu nggak normal. Jadi biasanya kalau detak jantung itu kan setiap 1 detik itu kan selalu detak gitu ya. Tapi aritmia itu nggak mesti. Kadang 1 detik baru detak lagi, atau kadang 2 detik baru detak lagi dan sebagainya. Jadi iramanya tidak teratur kan gitu. Nah, untuk kemudian untuk rekomendasinya itu sekitar 800 sampai 1000 mg per hari. Kemudian ada elektrolit yaitu fosfor. Nah, ini digunakan sebetulnya untuk pertumbuhan tulang dan mineralisasi ya. Namun pada terkait dengan rekomendasi pada pasien CKD itu hanya antara 800 sampai 1000 mg per hari untuk stadium 3 sampai 5. Karena nanti kalau misalkan kelebihan ya atau hiperfosfatemia itu dapat menyebabkan kematian dan kardiovaskuler karena dapat menyebabkan kekakuan pembuluh darah teman-teman semua. Jadi pembuluh darahnya kaku, kemudian ada plak atau arteriosklerosis dan penyempitan sehingga bisa menyebabkan serangan jantung ataupun stroke ya. Dan juga hiperfosfatemia itu juga dapat menyebabkan merusaknya lapisan dalam pembuluh darah atau endotelnya itu rusak gitu ya. Kemudian pengobatannya adalah dengan cara ya mengurangkan konsumsi fosfor ya, seperti makanan terkait dengan daging itu semua harus dikurangi sedikit-sedikit, telur dan sebagainya. Oke, kemudian ada elektrolit kaitan dengan potasium. Nah kalium ya, kalium ini fungsinya teman-teman semua bisa lihat di sini adalah fungsinya sebagai vaskuler, tekanan darah dan neuromuskuler, yaitu ketika kelebihan itu bisa menyebabkan gangguan sinyal listrik jantung ya, sehingga memicu adanya ventricle fibrillasi atau henti jantung. Oke, kemudian ada kadar kalium yang tinggi atau rendah itu dikaitkan dengan kelemahan otot, hipertensi, aritmia dan kematian pastinya. Nah, ini makanannya ada buah-buahan, sayuran ya, kacang-kacangan dan sebagainya. Kemudian untuk pembatasannya itu sekitar 2000 sampai 3000 mg per hari untuk makanan kalium atau potasiumnya. Kemudian ada namanya natrium ya atau sodium. Nah, ini adalah garam ya teman-teman semua. Jadi ini penting sekali. Jadi pasti garam kaitan dengan air. Nah, biasanya makanya di sini akibatnya kalau kelebihan natrium atau sodium pasti kaitannya dengan hipertensi ya, karena caranya di tubuh kita banyak sehingga beban jantung kita semakin berat kan gitu, sehingga muncullah ada hipertensi. Nah, ketika tadi garamnya banyak otomatis garam itu kan mengikat air, nah sehingga pasien pasti edema kan gitu, pasti edema karena numpuk semua cairannya gitu. Nah, ketika numpuk semuanya salah satu tempat penumpukannya ada di paru-paru. Nah, sehingga munculnya adalah pasien sesak nafas kan gitu. Kemudian kalau di jantung bisa jadi gagal jantung. Nah, sehingga batasannya untuk pasien CKD adalah di bawah 2000 mg per hari atau setara dengan sekitar 1 teh garam atau dapur dalam sehari. Banyak ya sebetulnya natriumnya. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Oke, kemudian selanjutnya adalah manajemen cairan teman-teman semuanya. Jadi ini adalah contoh manajemen cairan. Nah, ini penting sekali kita harus melihat kondisi pasien supaya nanti kita bisa merekomendasikan berapa jumlah cairan yang harus dikonsumsi oleh pasien kan gitu. Nah, rekomendasi kebutuhan cairan harian adalah kita lihat dulu volume urin 24 jam terakhir misalkan hanya 100 cc atau 100 ml, berarti ditambahkan 500 ya. Kemudian nanti berapa kebutuhan cairan pasien sehari ya, berarti 600 kan gitu, karena pasien hanya pipis 100 cc ya, kita hanya maksimal pada pasien ginjal itu ditambahkan dengan 500 ml. Jadi kalau nanti pipisnya 500 cc ya harapannya karena masih bisa 500 cc otomatis minumnya pasien berarti 1000 cc kan gitu. Oke, kemudian ada target intradiabetic weight gain atau kenaikan berat badan.
Jadi kenaikan berat badan di antara 2 sesi tidak boleh melebihi 44-5% dari berat badan kering. Jadi berat badan kering itu adalah berat badan yang sekiranya pasien itu nyaman gitu, tidak muncul tanda gejala nyeri, mual, muntah, ya badannya enak ya. Nanti ditanya biasanya berat badan yang enak tuh di angka berapa, 50 kah, 45 kah, dan sebagainya. Nah itu tidak boleh melebihi ketika sudah ditentukan batas IDWG-nya, itu nggak boleh melebihi dari 4% dari berat badan yang sudah ditentukan tadi gitu ya. Jadi biar nanti pasiennya juga tidak ada kelebihan volume cairan ataupun kekurangan volume cairan gitu ya. Kemudian edukasi haus juga penting sekali. Nanti ada ketika pasien itu pengen minum dan sebagainya, itu ya harus dilakukan intervensi. Contohnya diberikan intervensi hanya kumur saja gitu tanpa ditelan gitu. Kemudian menghisap es batu, mengunyah permen karet yang tanpa gula, itu juga boleh. Nah kadang-kadang kita dalam intervensi mengunyah permen ini kan biasanya sambil permen yang ada gulanya gitu, itu nggak boleh ya. Yang mint itu juga nggak boleh. Jadi permen karet aja yang mungkin ada rasa buahnya, tetapi tidak perlu ada tambahan-tambahan yang lain. Nah kemudian pembatasan cairan ini tidak sekedar membatasi air minum, tetapi semua bentuk makanan cair itu juga harus dilihat. Misalkan makan sup itu, kemudian es krim, agar-agar, itu kan semua jadi cairan ya, itu dihindari juga kan supaya nanti cairannya nggak bertambah. Nah kemudian ini teman-teman semuanya adalah terkait dengan protein energy wasting atau PEW, yaitu dimana kondisi hilangnya cadangan protein tubuh dan simpanan lemak secara progresif pada pasien ginjal kronis. Nah patofisiologinya bisa karena asupan makanan yang rendah ya, kemudian ada kondisi hiperkatabolik ya, sehingga pemecahan proteinnya terlalu berlebihan, kemudian ada inflamasi, kemudian ada hilangnya nutrisi akibat prosedur dialisis. Jadi nutrisinya dibuang melalui mesin hadi. Nah kemudian ini adalah contoh pada pasien PEW ya. Jadi PEW ini adalah menurunnya cadangan protein energi dalam tubuh ya, sehingga menyebabkan penurunan fungsi tubuh. Nah, juga dapat berakibat pada kualitas hidup pasien dan juga dapat meningkatkan risiko kesakitan ya dan kematian pada pasien. Nah kemudian kalau kita lihat asupan protein ini dapat mengurangi asupan protein, dapat mengganggu status gizi pada individu yang berisiko terkena PEW. Nah silakan nanti dilihat ya atau di searching mengenai PEW. Nah kemudian PEW ini patut dicurigai apabila terdapat salah satu atau seluruh tanda berikut. Nah contohnya terjadi penurunan berat badan 5% selama 3 bulan atau 10% selama 6 bulan. Jika itu terjadi ya berarti bisa dicurigai PEW. Kemudian penurunan BMI, kemudian ada penurunan kadar albumin dalam darah, kurangnya asupan kalori dan protein yang tidak sengaja minimal dalam waktu 2 bulan, dan juga ditemukan adanya pengecilan massa otot. Nah, kemudian ada kehilangan kekuatan dan stamina. Nah ini adalah contoh-contoh kondisi pasien yang mengalami PEW. Nah kemudian ada risetnya terkait dengan bagaimana cara mencegah protein ya. Yang pertama, penelitian itu melaporkan bahwa efek menguntungkan dari pembatasan protein adalah sekitar 0,55 sampai 0,6 gram kilogram per hari, itu dapat mengurangi kematian pada pasien CKD. Kemudian terjadi peningkatan pada pasien kualitas hidup dengan diet protein, kemudian efek terhadap laju glomerulus juga baik, kemudian efek kepada kadar fosfat serum juga baik. Nah kemudian diet dengan 0,28 kg per hari menunjukkan penurunan signifikan pada kadar TC, HDLC, dan LDR lemak ya di antara awal dan sampai 6 bulan tindak lanjut, dengan hasilnya seperti itu ya. Kemudian ada sama ya di sini untuk rekomendasinya terkait dengan protein. Sebetulnya pembatasan ini tidak mempengaruhi kadar albumin teman-teman semuanya, karena ya itu kan protein ya, jadi nanti kadang ada yang dipecah, kadang enggak, kadang ikut mesin dialisis ya, kadang ikut dengan urin, jadi tidak tentu sebetulnya. Nah sehingga batasannya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada efek batasan protein
0,6 gram kilogram berat badan terhadap tekanan darah. Jadi nggak ada hubungan sebetulnya. Jadi silahkan nanti rekomendasikan seperti yang di awal tadi. Nah, seperti yang ini ya, rekomendasinya 0,6 sampai 8 kg per hari per dialisis pada predialisis. Kemudian 1,2 gram untuk pasien cuci darah atau hemodialisis dan 1,2 kg untuk pada pasien dialisis peritoneal. Nah, ini contohnya. Kemudian ini adalah terkait dengan kriteria diagnosis pada PEW ya. Jadi kita lihat dulu albuminnya seperti apa, massa tubuhnya seperti apa, massa ototnya bagaimana, kemudian asupan proteinnya seperti apa. Nah, ini adalah contoh-contoh dalam penentuan kriteria diagnosis pada PEW. Nah, ini adalah contoh dari proteinuria atau pipisnya terjadi pembuangan protein dalam urin ya, sehingga teman-teman lihat di sini yang bagian atas ya, sehingga urinnya itu berbusa dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh ketika proteinnya itu ikut keluar semua melalui urin ya. Kemudian mekanisme diet rendah protein ya. Jadi harapannya nanti bisa dengan berkurangnya protein, harapannya nanti bisa mengurangi tekanan intraglomerular pada pasien yang memicu vasokonstriksi arterial afferent ya. Kemudian mengurangi beban filtrasi dan juga sangat disarankan untuk rendah protein makanannya sih ya. Seringkali juga pada pasien HD itu seringkali diberikan obat suplemen keto acid. Nah, ini. Kemudian teman-teman semuanya adalah teknik penghitungan kebutuhan nutrisi. Jadi nanti silahkan dicontohkan ya. Jadi silahkan, ini contohnya adalah penghitungan energi. Jadi berapa konsumsi kalori yang direkomendasikan pada pasien CKD. Nah, ini contohnya dengan berat badan 60 kg, rumusnya adalah 60 kg kali 30 kalori, sehingga nanti ditemukan 1800 kalori per hari. Ini adalah rekomendasinya untuk kalori energi. Kemudian kalau protein sama, jadi rumusnya adalah 0,6 kg per berat badan. Jadi ketika berat badan 60 kg, berarti ya ini 0,6 nya berarti 36 gram protein per hari. Itu yang untuk pradialisis stadium 4. Kemudian kalau yang pada pasien-pasien HD harus lebih ya, 1,2 untuk proteinnya. Kemudian untuk kaliumnya atau potasiumnya itu sekitar antara 39 sampai 50 kg berat badan per hari. Silakan ya dipraktekkan nanti. Nah, ini adalah tabel perbandingan kebutuhan zat gizi. Silakan nanti dilihat ya, antara pasien CKD stadium 4 dengan konservatif dengan menjaga pola makan ya, dan juga dengan dibandingkan dengan pada pasien CKD yang dilakukan terapi hemodialisis. Oke, saya rasa itu teman-teman semuanya untuk materi terkait dengan diet dan nutrisi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.